Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, saya senang rasanya bisa menemui kalian dan saya berharap saya menemui kalian dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang kalian tekuni saat ini. Nah, sekarang di hari ini saya akan mengajak kalian melihat sebuah bahanan bonsai yang sudah lama saya tancapkan di lahan ground, yang sebenarnya ini bukan lahan ground khusus, hanya saja saya menancapkan bahan bonsai ini di tanah. 2 tahun yang lalu itu saya menancapkan bahan-bahan ini dengan ukuran sebesar kelingking. Jadi hampir semua yang saya tanam ini sama besarnya, tapi ada satu bahan yang kemudian bertumbuh dengan sangat pesat. Nah, di pertengahan jalan, seiring dengan pertumbuhannya, saya melakukan programan, di mana saya melakukan program akar terlebih dahulu karena kebetulan bahan ini saya loss dan menginginkan juga bahan yang ukurannya lebih dari bahan-bahan yang lainnya. Nah, apakah bahan bonsai tersebut? Ya, sebenarnya bahan bonsai tersebut ada di belakang saya dan lahannya juga sangat sempit. Bahan tersebut adalah bahan bonsai sancang dan sudah saya sering juga memvideokan. Untuk saat ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana pertumbuhannya. Mari kita langsung ke lokasi di mana sancang tersebut saya tancapkan. Let's go. Nah teman-teman, inilah bahan bonsai sancang yang saya tancap dan bisa disebut dengan saya ground di tanah, di mana saya sudah melakukan program akar. Nah, seperti ini perkembangannya. Jadi saya pernah memvideokan bahan bonsai ini, di mana yang 1, 2, 3, 4 akar yang ada di depan sini, ini dahulunya tidak ada akar dan sekarang sudah tumbuh akar dan semakin membesar. Dan kemudian ada beberapa akar-akar besar yang dominan yang sudah saya pressing. Nah, seperti yang ini saya sudah lakukan pressing, dan ini akar yang saya pressing tersebut, dan seperti ini kondisinya. Saya berdirikan dan ternyata sudah tumbuh tunas-tunas. Jadi akar pun bisa menumbuhkan tunas. Ini lahannya sangat sempit, jadi di sebelahnya tembok. Dan kemudian di sini juga masih ada akar dominan yang belum saya press, tetapi saya masih biarkan untuk menarik unsur hara atau sari makanan yang diteruskan ke batang dan sampai ke anggota badan dari sancang ini, yang kemudian dimasak di daun. Kemudian yang satunya ini juga saya sudah melakukan pressing. Jadi baru 2 akar yang saya lakukan pressing. Nah, yang ini juga saya sudah lakukan pressing. Dan kemudian masih ada 1, 2 akar dominan yang masih saya biarkan. Akar-akar yang saya rancang untuk tumbuh di depan sini, ini dahulu tidak ada akar. Jadi sama sekali tidak tumbuh akar karena bahan bonsai ini tancapan dari stek sancang yang berukuran sekelingking. Beberapa bulan kemudian tumbuh dengan baik dan subur, dan ternyata beberapa tahun kemudian mulai membesar, dan saya melihat adanya penarikan dari batang-batang dan pertumbuhannya yang cukup pesat. Jadi saya mempunyai harapan untuk memiliki bahan bonsai yang ukurannya lebih besar. Setelah saya cek, hanya ada beberapa akar, 4 akar dominan dan kurang menarik untuk dijadikan bahan bonsai, terutama di sektor kakinya. Jadi saya mempunyai rencana kebuniannya dan melakukan pressing. Jadi ini sebenarnya batang yang saya potong, yang mana di permukaan tanah tumbuh 3 akar yang besar. Jadi ujung dari batang bahan bonsai ini ada di bawah. Jadi percuma saja kalau saya menggali dan kemudian melakukan program akar di bagian ujung
yang kita cari akarnya, tetapi belum tentu juga menarik. Jadi sudah ada akar yang menjadi pengganti ujung dari tancapan sancang ini. Nah, kemudian saya pressing bawahnya dan memberikan tatakan. Jadi tatakan ini keramik, dan kemudian saya memberikan kokopit di sekitar bagian depan ini untuk menumbuhkan akar-akar yang ada di depan. Jadi saya pancing dengan kokopit untuk menjaga kelembapannya sehingga akar-akar pun tumbuh, dan sekian lama sudah semakin membesar. Jadi ada harapan untuk membuat bonsai dengan ukuran yang lebih besar. Nah, mungkin di hari berikutnya saya akan ngepres 2 akar dominan ini agar akar-akar yang ada di depan ini bisa tumbuh lebih cepat lagi tanpa saya mengurangi percabangan dan daun-daun yang ada di atasnya. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, itu sampai di atas. Ya. Jadi kalau kita mengurangi daun-daun ataupun percabangan yang ada di atasnya, ini akan menghambat tarikan untuk mempercepat pertumbuhannya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa sari makanan tersebut dimasak di daun. Jadi apabila kita mengurangi percabangan dan mengurangi daun-daun yang ada di atasnya, secara otomatis makanan tidak ada yang diproduksi bisa disuplai ke seluruh bagian tubuh dari bahan bonsai ini, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Nah, seperti ini kira-kira besarnya. Bisa kita bandingkan dengan tangan. Jadi tangan saya sudah tidak bisa menggenggam. Lumayan ada bahan bonsai yang berhasil saya ground proses pembesaran dan juga program akar. Nah, untuk di kemudian hari kita pikirkan lagi bagaimana untuk memprosesnya, memberikan gerak dasar, atau kita mulai pressing. Hanya saja saya masih menunggu dengan besar tertentu. Jadi seperti di sini, ini bisa saja suatu saat kita akan cangkok, dan ini juga masih bisa kita cangkok. Nah, artinya kita akan memiliki bahan-bahan yang agak besar, ya. Oke, kita melihat dari sisi yang satunya dari arah depan rumah. Jadi saya menanamnya tepat di pinggir tembok pembatas halaman ini. Jadi saya masih memiliki halaman di luar area, di halaman dalam. Nah, di sana saya menempatkan garasi untuk kendaraan. Nah, kemudian di sela-sela dari jalan antara garasi dan tembok pembatas ini saya menanam beberapa tanaman, dan yang nantinya mungkin saja saya akan gunakan untuk penempatan bonsai-bonsai yang berukuran kecil. Jadi nanti di sepanjang pinggiran tembok ini, ya kalau kita punya sedikit dana, akan kita buat rak yang memanjang dan mungkin saja bertingkat. Jadi kita bisa menempatkan bonsai-bonsai yang kita program, seperti halnya bonsai-bonsai yang ini yang berukuran mame. Jadi masih kita tempatkan di atas tembok. Ya, memang sih membuat tembok akan cepat kotor karena lembab, dan biasanya itu media tanamnya meluber keluar dan membuat tembok jadi kotor. Nah, jadi seperti ini. Memang sebuah harapan saya memiliki bahan bonsai yang lebih besar tanpa membeli. Jadi ada keuntungannya saat kita menancapkan bahan-bahan bonsai dan kemudian bahan bonsai tersebut tumbuh dengan baik. Nah, seperti yang di sebelahnya ini juga adalah bahan bonsai sancang yang sebenarnya sama juga saya tancapkan bersamaan dengan yang di sebelahnya. Jadi ukurannya masih seperti ini, kecil ya. Memang pertumbuhan dari masing-masing bahanan itu berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu bersemangat untuk berbonsai ria, kemudian nanti kita bisa mengkaryakannya menjadi bonsai yang menarik. Tetap semangat teman-teman, kita selalu semangat untuk berbonsai agar benar-benar suatu saat kita disebut seorang pebonsai.
Oke teman-teman, demikian dulu video saya hari ini. Hal yang bisa ditarik dari video ini adalah tetap bersemangat untuk berkarya bonsai, sebab dengan semangat dan kesabaran suatu saat akan ada hasil yang kita akan nikmati. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.